Sholat tarawih istirahat. Kalau istirahatnya tidak banyak, berarti tidak tarawih. Mereka mentafsir yang 8 rakaat tarawih, yang 3 rakaat witir. Ini sebuah kajian yang perlu dipikir dengan kejernihan hati dan kecerdasan otak, serta harus punya akhlak terhadap apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu belum pernah ngomong beliau mengatakan Rasulullah tarawihnya 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Enggak pernah. Sayyidatina Aisyah itu mengatakan Rasulullah sholat di Ramadan atau di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Ini bukti bahwasanya hadis ini tidak menerangkan tentang sholat tarawih. Dengerin ini. Makanya rencana nanti bulan Syawal, santri itu saya bagi. Ada santri yang konsentrasi full fikih, ada santri yang konsentrasi full hadis, ada santri yang konsentrasi full tafsir. Kamu itu biar tidak salah pemahaman. Dan di luar sana banyak oknum-oknum yang berfatwa dengan otak kepala mereka sendiri, tanpa berdasarkan ilmu, tanpa guru yang sikoh. Itu hadis Sayyidatina Aisyah, itu hadis tentang sholat witir. Sholatnya Kanjeng Nabi 11 rakaat. Makanya Sayyidatina Aisyah tanya, itu sholat witir, sholat itu dilakukan sesudah tidur apa? Sebelum tidur. Rasulullah pun mengatakan dilakukan setelah tidur, tapi perlu digarisbawahi. Rasulullah mengatakan saya tidur, tapi seperti tidak tidur. Bisa melihat. Ini harus ada kajian yang sungguh-sungguh dan harus hati yang jernih. Bukan mereka-mereka yang ahli maksiat dan mereka-mereka yang su'ul adab. Sekarang begini juga. Kita berpikir ya. Kalau memang hadisnya Sayyidatina Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ini adalah hadis tarawih. Sekarang begini. Berarti kan 8 rakaat tarawih. Ya enggak? Yang 3 rakaat witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat istirahat. Berarti kalau 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, berarti istirahatnya berapa kali? 2. Kalau 2 kali, mesti istilahnya bukan tarweh, mesti istilahnya bukan tarawih. Tarawih itu beberapa istirahat. Beberapa, jadi istirahatnya itu harus lebih dari 3. Nah kalau 2 saja yang nggak bisa dikatakan tarawih tuh. Mikir. Cuma saya ini nggak begitu senengan bahas khilafiyah antar para ulama. Tapi memang harus gerak. Harus latihan berpikir. Kalau sholat tarawih itu 8 rakaat, kemudian 4 rakaat istirahat, kemudian 4 rakaat istirahat. Berarti kan 2 kali istirahatan. Kalau 2 kali istirahatan,
Bukan tarawih itu. Tarawih itu syaratnya itu istirahatnya banyak. Beda kalau 20 rakaat. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Istirahatnya berapa kali? 4 kali istirahat. Dan baru itu namanya tarawih. Makanya yang mengatakan tarawih itu 8 rakaat itu perlu dikaji lagi. Perlu dikaji lagi. Kamu itu rasa minder. Suantri. Makanya kenapa saya menyuruh kamu untuk membawa HP. Kalau perlu itu nanti Al-Mubarak itu punya satelit itu. Punya televisi, punya untuk membetulkan sebuah pemikir yang keliru itu seumpama tarawih itu adalah 8 rakaat, tentu para sahabat melakukan 8 rakaat. Nggak ada sahabat yang melakukan tarawih itu 8 rakaat. Rasulullah itu sholat tarawih yang menyaksikan sahabat-sahabat. Rasulullah itu sholat tarawih yang menyaksikan para sahabat. Dan itu pun Rasulullah melakukannya hanya berapa kali saja. Bukan 1 bulan full. 1 hari keluar, sholat, sahabat-sahabat menyaksikan. 1 hari lagi keluar, sahabat-sahabat menyaksikan. Kemudian hari yang ketiga Rasulullah enggak keluar. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa enggak keluar untuk menjalankan sholat? Apa kata Rasul? Saya khawatir kalau diwajibkan oleh Allah. Saya khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan oleh Allah. Makanya Rasulullah enggak keluar. Setelah itu tahun berikutnya Rasulullah wafat. Tahun berikutnya Rasulullah wafat. Sehingga pada akhirnya diteruskan oleh para sahabat. Di zaman Abu Bakar, orang melakukan sholat tarawih di malam Ramadan. Itu pelencar-pelencar, sendiri-sendiri. Di zaman Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat. Untuk sholat bareng-bareng. Jumlahnya 20 rakaat. Setiap 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Kalau istirahatnya 4 kali, berarti 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. Dulu Rasulullah itu setiap 2 rakaat merasa kalau istirahatnya itu nggak ada yang dibuat tawaf karena Ka'bah ada di Mekah. Sehingga sholat tarawihnya orang Madinah setiap 4 rakaat kan istirahat. Istirahatnya kan tawaf. Itu diganti 4 rakaat. Setiap istirahat tawaf. Orang Madinah nggak ada tawafnya. Nak ninggonmu di Al-Khalifatul Awal. Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tonggomu. Abu Bakrini Siddiq. Ngono. Seperti orang baca qul huwallahu ahad itu. Qul huwallahu ahad. Salah, qul huwallahu ahadunil. Ada nunnya. Seperti contoh lagi, sahihun au. Lah ngono ora kok sahihun au, misalun au. Alasannya apa? Alasannya idhar. Idhar halqi. Itu bacanya itu sahihun au, misalun au. Itu takteknya dalam ilmu arut seperti itu. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Wong Jawa golek enake. Kalau orang Madinah ya, zaman dulu itu ditambah 4 rakaat. Kalau nggak sampean nyeling-nyelingi Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Tsani, Al-Khalifatul Tsalits, maka sholat tarawihnya di Madinah jumlahnya 36.
Kalau nggak percaya pecet Google. Google itu Syekhul Masyayikh. Gurunya para guru. Kiainya para kiai. Jadi yang sholat tarawih 8 rakaat nggak bener. Kalau nggak percaya atau caranya datang ke Al-Mubarok tak terangkan. Nah perlu gue kalkulator sing gede. Nah kalau 8 rakaat berarti kan 2 rakaat salam, 2 rakaat istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat istirahat. Malah mereka kalau sholat tarawih langsung blebas 4 rakaat ora usah salam. Itu kalau di kitab Fathul Mu'in itu la tasihu. Orang sholat tarawih 4 rakaat blebas 1 salaman, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tidak sah. Ngono iku gak iso. Seperti itu gak bisa dinamakan tarawih. Lo istirahatnya peng loro tok. Mikir. Istirahatnya cuma 2 saja. 4 rakaat istirahat. Ya enggak? 4 rakaat istirahat. Ya memang orang menerima nasihat itu kalau hatinya sakit itu nggak bisa. Hatinya sakit. Kata-kata saya seperti sombong, kempletak, gembeleng, dase gudi. Cobalah sekali-kalian. Ini bukan masalah apa itu ibadah sunnah diributke lho. Justru sing diributke ya sing sunah-sunah itu. Nah sing wajib ya sing ngapret, ana sing diwu, ana sing lurik-lurik, ana sing bermacam-macam seperti kerudungnya mbak-mbak ini loh. Sama-sama hitam itu loh, berbagai macam. Memang seperti itu. Kalau masalah menutupi aurat ya, ya seperti itu. Makanya yang alim, yang hebat. Kadang-kadang ada wanita yang pakai cadar terus ngomentari wanita-wanita lain yang nggak pakai cadar. Alasannya gimana itu? Sekali-kali buka kitab namanya Al-Muharrar. Percaya nggak? Ada kitab namanya kitab Al-Muharrar. Buka. Imam Rafi'i mengatakan wa auratul hurrati jami'u badaniha lal wajha wal kafain. Imam Romli fatwanya juga gitu ya. Imam Romli itu adalah mazhab Syafi'i. Beliau berfatwa bahwa auratnya perempuan adalah ditutup. Kenapa seperti itu? Di waktu tawaf, di waktu ihram, lanang wedok campuran. Saya pengen ngambung Hajar Aswad lho. Pipiku meh nyenggol pipine wong wedok. Ana wong wedok niki masyaallah nyemetane ana asem. Ana wong Timur Tengah wedi mepet-mepet tak buatin asem cah iki ya. Sama-sama menutup aurat dulu ya, tapi kenyataannya nyampe bukan menutup wajahnya, sah enggak? Tidak sah. Kamu yang pakai cadar itu lo, sholat itu lo, mbok tutup lo. Kamu sujud kemudian kening kamu tertutup. Alah wale meneh. Saya ingatkan ini untuk kebaikan. Kalau yang wajahnya dibuka kan udah positif sah kan. Tapi kalau yang pakai cadar itu kalau sholatnya nyampe ininya tertutup itu tidak sah. Itu tidak sah. Sekaya kangkang iki lho, pecinane khusyuke puale sik ngene. Akibatnya kalau sujud pecine pendeng kabeh. Makane pecine wong lanang dono luncupe bunder ser. Kemudian mereka mengatakan hadis tentang sholat tarawih adalah mauquf. Artinya mauquf itu hadisnya tidak nyampe ke Rasulullah. Ya wajar tuh. Bagaimana nyampe Rasulullah? Wong itu yang melakukan adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berarti itu kan sahabat.
Makanya ada bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, kalau mereka mengatakan kami ini adalah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, kok sholat tarawih kok 8 rakaat? Katanya wal Jamaah. Makna daripada Ahlus Sunnah itu artinya mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Maknanya daripada wal Jamaah adalah mengikuti kesepakatan para sahabat. Di waktu zaman Khalifah Sayyidina Umar, semua sahabat sepakat sholat tarawih adalah 20 rakaat. Apabila ada orang sholat tarawih, lu kok rakaate kok kurang dari 20 rakaat? Sama saja ada orang sholat duhur, rakaate mung 3 rakaat. Diarani duhur enggak? Ya enggak. Ada maghrib. Ya enggak? Ada orang sholat duhur selain jamak qashar, sholatnya 2 rakaat. Dikatakan sholat duhur enggak? Rakaat ya sholat subuh gitu. Berbicara ilmu itu orang usah mendelik. Berbicara ilmu itu yang fair. Ayo duduk bareng, ngopi bareng. Nah, kepengen cerdas carane ngopi ini ojo kopi. Sudah gembira. Langsung cekuk sama tamu. Kamu nggak diundang. Beliau nyebut saya dapat ijazah dari seorang habaib, bilang gitu. Alhamdulillah ijazahnya kok enak. Ngombe soda gembira, diwarnai susu, diwarnai es. Masya Allah. Langsung hilang. Ijazah ini sing enak-enak nih, paham? Ijazah wiridan maca bismillah ping 70.000. Maksud daripada bahasa ini Arab ini adalah bukan muhadasah. Maksud daripada bahasa Arab ini adalah memahami Quran, memahami hadis, memahami kaul-kaul ulama dengan memahami kosakatanya. Semisal ada lafaz faslun wal fiddati dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Diperbolehkan menggunakan selain emas dan perak dari beberapa bejana. Walaupun bentuknya, warnanya seperti emas perak. Boleh. Rumahmu mbok cat pakai warna emas, tapi tidak terbuat dari emas. Boleh enggak? Boleh. Kalau dari emas enggak boleh. Sebabnya walaupun warnanya lihat seperti tulisan Muhammad itu kan seakan-akan kan emas, seakan-akan. Padahal grum. Kayak kangkang sing piringnya terbuat dari mutiara, terbuat dari berlian, boleh. Kenapa kok boleh? Iku larang. Percaya enggak? Ngerti ini ya apa itu beling, ngertinya beling. Sehingga boleh menggunakan bejana-bejana seperti itu. Ini cara untuk memahami kosakata semacam ini. Ini kita harus paham nahu sorof. Istimalu kalimah. Sebab mudhof dan musnad ilaih. Murab mabni. Sebab bagaimana berubahnya? Istimalu. Irobnya apa? Sebab. Alamatnya. Sebab. Marifatun nakiroh. Marifatun nakiroh. Marifat. Ini nakiroh dimudhofkan pada isim nakiroh. Memang nakiroh. Tapi kan ini dimudhofkan pada ini. Berantai, paham? We goblok, belajar kalau wong goblok, belajar wong goblok. Tapi nduri ono Kanjeng Nabi. Berarti pinter. Istimalu marifatun nakiroh. Marifat. Sebab mudhof pada isim marifat. Sigot mustaq masdar sulasi mazid 3. Istimalu itu dari kata amala ditambah hamzah sin ta menjadi istamala. Menjadi istamala. Istamala. Ikut wajan apa? Istafala kias. Istamala yuk. Yastakmilu istiqmala.
kamu mustakmalun istakmila tastakmil mustakmalun. Ilmu itu kalau pengen cepat masuk, kamu itu jangan banyak pikiran. Halah pikiranmu bodoh, wae. Pikiran kamu baju baru, wae. Saya itu nggak pernah mikir baju baru. Saya sudah diantar sama Allah, itu baju barunya saya sudah 5. Di antaranya ini baju baru datang. Ini tadi 2 ini. Paham? Teruskan olehmu mikir baju baru, malah rain untuk baju baru. Iya Ustaz panjenengan, apa? Yang asli itu sama. Yang asli itu sama. Tergantung sampai di mana Anda menyebar kebaikan. Ini baju ini toh yang memberi hadiah teman media sosial yang ikut ngaji di Facebook. Beliau sering ngaji di Facebook. Kebetulan beliau ini seorang penjahat. Penjahit ke penjahat. Mohon maaf. Mungkin nonton. Beliau itu seorang penjahit. Itu kalau nonton video saya sambil jahit dia. Kemudian ngepil sama saya, minta ukuran. Alhamdulillah. Bahkan ini tadi Jumatan saya syuting video selfie tak kirimkan. Masya Allah Kiai, saya terharu. Padahal saya pinter saya. Tak video saya ngerti. Tak video maksudnya ganti-ganti nomornya. Saya tidak perlu ngomong, beliau langsung WA kok Kiai, tak buatkan lagi yang lebih bagus. Karena kainnya itu saya yang asli kurang cocok Kiai, padahal cocok kepol lah aku. Paham? Kenapa coba? Perbanyak jasa, perbanyak menolong orang lain, perbanyak memberikan yang terbaik ke orang lain. Orang yang nggak ngerti sih, saya ngaji seperti ini kelihatannya menghabiskan kota, kelihatannya. Yang asli enggak. Kalau di sana ya menghabiskan kota, di sini wifi. Kebetulan wifi saya ini gratis. Wifi saya gratis, enggak seperti wifi kamu. Benar. Siapa yang menggratis ini? Masya Allah. Yang punya wifi ini ikut kajian sama saya, pada akhirnya digratiskan. Ya kebetulan orang yang nggak ikut kajian sama kamu, makanya kamu belum bayar. Nih, makanya saya sering coba kamu membuat kajian di Facebook kamu sebanyak-banyaknya. Mosok wong sakeh ngene kalah sama Nurul santri baru. Nurul bisa ini satu hari berapa Nurul ngirim di Facebook Nurul? Berapa kali Nurul satu hari? Ya setoran, ya ini, ya itu berapa kali? 10 lebih. 10 lebih. Sampaian. Setoran sekali. Huruf cer dibagi ping 3. Minila analafi. Demikian setoran saya lanjutkan setelah hari raya. Alhamdulillah. Yang kamu itu toh cobalah apa itu yang moderat sedikit gitu dulu. Di HP itu kan banyak aplikasi. Banyak aplikasi. Kamu merancang film di kamar sama teman kamu. Diberi musik yang bagus. Jebule sini iki. Inawawati ya. Syaitan anak-anak. Kamu sama teman kamu main film di kamar ya. Bawa senjata ya. Itu jadi menarik perhatian yang nonton itu. Aku yakin aja ibu kamu seneng. Biasanya kiriman kamu 200.000 itu. Insya Allah 500.000. Sing tenanan.
Ayah ibunya si Nurul loh, Kiai, Masya Allah. Saya memondokkan anak saya di Al Mubarok baru 1 minggu 2 minggu, mengalahkan saya memondokkan anak saya di pondok lain sekian tahun. Berapa tahun, Rul? Sebelum mondok di sini berapa tahun? 2 tahun. Terkesan yang hanya 1 minggu 2 minggu. Saya bukan untuk meremehkan ke pondok lain, enggak. Maksud saya cobalah kamu konsentrasi full, memberikan yang terbaik. Dirubah menjadi arba'in ala anak-anak kecil. Kalau perlu yang mengikuti program arba'in itu Ipin dan Upin. Dari pertama sampai terakhir. Kemarin sudah ada yang memulai Ipin dan Upin melantunkan lagu buat dia lagi satu biar kuwi kapok. Disindir langsung kapok. Ngono kok pendekar. Pendekar itu tidak pernah berputus asa. Isti'malu ini dari kata istakmala. Istakmala 1, 2, 3. Saya itu mentarkib ini jangan kamu sia-siakan. Sekali saya mentarkib istimalu ditulis yang bagus langsung kirimkan di Facebook. Langsung dikirimkan di Facebook atau ditulis di kertas. Nanti nambah lagi, tulis lagi, nambah lagi, tulis lagi, nambah lagi, tulis lagi. Kalau perlu kamu juga rekaman juga. Kalau perlu kamu nyuruh sama teman kamu untuk menanyain istimalu kalimat apa. Sebab apa? Berapa menit? Sebab apa? Bagaimana perubahannya? Irobnya apa? Sebab apa? Alamatnya apa? Sebab apa? Marifatun nakirah. Sebab apa? Sebab apa? Bina apa? Mantinya bagaimana? Kias isi lagi. Kita juga bagaimana? Paham? Malah kamu sia-siakan. Rumah sana saya deteksi terus mbok jiarke. Orang mbok tulis, orang mbok anu. Murid yang hebat itu adalah murid yang berstatus sebagai sekretarisnya guru. Semua pembicaraan guru ditulis semua menjadi sebuah karya tulis. Zaman dulu itu seorang ulama duduk ngecipris, santri-santrinya nulisin semua. Berapa coba? Berapa muridnya Bal'am coba? 60.000 santri. 60.000 santri beliau ngomong ngecipris, santri-santri nulis semua. Sing tak gumun niki Pak 60.000, wah depol. Kok iso ndungu. Kalau mungkin zaman dulu itu suara orang itu terdengar sampai jarak jauh ya. Karena zaman dulu kan udara belum terkotori dengan sinyal. Kalau sekarang sudah terkotori dengan sinyal. Saya ngaji nggo salon ngene iki tanggoku gak ndungu. Tadi lu Jumatan nih lu, saya ngecek itu di musola nggak dengar. Makanya di musola jedot turu kabeh. Panggilan, kayak Ustaz Daril panggilan, panggilan musola randung. Gatot itu kamu menulismu jam, pecet nih Google, ayo pecet. Nanti kamu lihat mufradnya. Ini lebih canggih daripada kamus. Kamus mbok goleki kabeh. Mbok goleki awit hamzah ora ketemu. Wawu ora ketemu. Nun enggak ketemu. Coba pecet. Mana HP-mu? Alah, HP ning kamar. Ayo. Awani coba. Nulisnya sampean to jam pecet. Cireng mufradnya apa coba? Mufradnya apa? Mufradnya apa? Tak perkirake to mufradnya ini to inawani. Jamak taksirnya berhubung ikut wajan mafaila. Maka ini namanya sigot muntahal jumo. Sigot muntahal jumo itu termasuk isim ghairu munsharif. Apa isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif diterangkan pada halaman
tanwinnya, nggak ada alnya, nggak menjadi mudhof benar. Tapi kalau sudah dirangkai istimalu awani dhahabi, dirangkai pada lafadz adhabi, di mana awani ini adalah mudhof, maka namanya munsorif. Ini pendapat saya, tidak seperti pendapatnya yang punya kitab Alfiyah. Saya lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang mengatakan apa itu kalau ada isim ghairu munsorif kok dimasuki al atau menjadi mudhof maka menjadi munsorif. Saya mengikuti seperti itu. Tapi beliau tidak. Ya tetap ghairu munsorif, cuma alamatnya beda ngono. Wajuru bil fathati. Cirnya di harokati fathah. Mala yang sorif isim ghairu munsorif. Malam yudhof syaratnya tidak dimudhofkan. Au yakuba de al rotif atau dimasuki al. Itu menurut Tani. Menurut beliau. Itu tak pelajari sarai Ibnu Aqil tak pelajari kabeh. Sarai lagi Qadil Qudud tak pelajari lagi. Al Makudi tak pelajari lagi. Al Asmuni tak pelajari. Terus Soban tak pelajari. Jebul-jebul memang ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan awani kalau dimudhofkan maka menjadi munsorif. Ada yang mengatakan tetap ghairu munsorif. Berhubung awani ini adalah dimudhofkan pada adhabi, maka awani tidak ghairu munsorif tapi munsorif, sehingga alamatnya kasroh. Kasroh, berhubung ini adalah isim manqus, maka alamatnya kasroh muqaddarah. Isim ghairu munsorif terletak pada isim ghairu munsorif terletak pada bukan isim mufrad jamak taksir. Apa isim mufrad? Pokoknya kalau ada isim menunjukkan mana satu namanya munsorif. Maksud daripada menunjukkan isim mufrad, maksud daripada apa itu menunjukkan mana satu itu artinya mananya tidak dua atau tidak banyak. Tidak harus faslun nutafiki ku fasol siji, tidak harus gitu. Alhamdulillah utawi sekabiane puji siji, tidak harus seperti itu. Pokoknya kalau tidak menunjukkan mana dua atau banyak namanya isim mufrad. Isim mufrad terbagi menjadi sebutkan. Apa munsorif? Apa ghairu munsorif? Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ada berapa? Sebutkan. Kamu toh sing alim, sing hebat. Orang itu yang asli hidup sendirian. Walaupun orang Islam banyak, kiai-kiai banyak, di saat ada keruwetan hidup atau keruwetan keilmuan, di saat orang-orang Wahabi ngecamin saya menghancurkan, itu ranti bolong. Ya saya sendiri. Konon cerita bolone kiai ya santrine. Makanya santri itu diperbanyak. Bagaimana caranya santri berbanyak? Caranya kalau kamu membuat pondok pesantren yang moderat. Paham? Gerbuange gitu sing jaga ki wong Arab Saudi karo wong Korea. Satpame gitu. Kenapa Ustaz? Lah gimana? Rakyat Indonesia didadekno babu ning kono kok. Ya gantian toh. Terus pondoknya itu yang moderat, yang bagus. Jangan seperti pondok Al Mubarak. Yang bagus yang anu. Jangan seperti kamar-kamar sana. Bagaimana supaya kamarnya itu luar biasa. Semuanya ke santri-santri semuanya gerak semua. Saya itu ndonga, ya Allah, bulan Ramadan ini semoga santri itu agak berkurang sehingga, kenapa kamu saya giring ke sini? Itu menunjukkan majelisnya sudah pengen saya bangun. Itu kamar-kamar itu udah pengen saya kapling-kapling gitu. Makanya suruh ke sini. Biar latihan dulu. Kira-kira tak amati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Nanti kalau sudah minggu oke, lah baru. Beli herbal langsung puasang semua.
Membuat suasana yang bagus itu. Kamar sana rencana pengen itu ada 9. 9 itu terbagi menjadi 2. Ada kalanya illatun wahidah muqaman illatan. Ada illatan. Ada yang illat. Sigot muntahal jumu' dan taknis bil alif. Sigot muntahal jumu' wajahnya ada? Sebutkan. Taknis bil alif ada? Sebutkan. Yang maksurah contohkan. Yang mamdudah contohkan. Yang ilatnya ada 2 ada? 8. Sebutkan. Wazan fi'il bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan apa? Sifat dan alamiah. Adil bila bersamaan dengan apa? Tanis ada berapa? Tanis itu ada 3. Tanis bil alif, tanis bil ta, tanis bil ma. Yang ilatnya 2 itu tanis bil alif apa tanis bil ta apa tanis bil mana? Jadi tanis yang ilatnya 2 ada 2. Apa? Kemudian alamiah. Alamiah bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan ilat. Sebutkan. Mana Lia? Ya? Lia. Gimana? Apa pintu saya dibuka, terus AC-nya dihidupkan. Pintu kamar itu buka, AC-nya dihidupkan. Nah, dibuka, terus AC-nya diuripno. Halah, wong ora tau paham AC. Sing paham AC. Ngira paham malah ngunekno kran. Itu lu anune di atas spring bed. Spring bed ora kenal lah. Buka blas, yuk. Buka blas yuk. Buka blas. Nah. Tarkib maji bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan 1. Apa? Ziyadah alif nun bisa menyegah tanwin apabila bersamaan dengan apa? Dah, hafalkan. Maju satu persatu. Ning, ambilkan pointer ning. Di Muhammad mana? Muhammad maju. Bismillahirrahmanirrahim. Isim syarif adalah isim yang ada anak al-mudhaf. Isim syarif ada 2. Isim mufrad dan mutasyir. Yang isim mufrad ada 2, munsharif yang munsharif contohnya Zaidun alhamdu rabbil alamin. Yang munsharif contohnya Ahmadu. Yang jamak taksir ada 2, munsharif yang munsharif. Yang munsharif contohnya
Rijalun Rijalun yang gair munsharif contohnya masa itu ilatnya ism munsharif itu ada 9 terbawa pada bait ijma wa din adilan alif di ma'rifatin oke pada ujmalan Contoh semua wazan fi'il ada salamnya terjemah jazmiyun ajamnya sifat contoh semua terbagi menjadi dua ilatan wahidatan wa wahidatan dan ilatan wahidatan wa wahidatan ada dua wazannya ada dua wazannya ada dua ilatan wahidatan wa wahidatan wazannya ada dua fi'il jazmun ajamnya ta'nis alamnya hakim ajamnya hakim aziyatun ajamnya sifat adil ada dua sifat alamnya yang sifat langsung yang sifat ada 3 jadahun adil wazan fi'il jadahun yang adil contohnya masa di masna yang wazan fi'il contohnya aksano yang adil yang adil contohnya sakrolong ada dua yang sifat contohnya alamu yang alamnya amanu yang jadi alifnya kita muncul dan dua sifat alamiah yang sifat alamiah satu alamiah contohnya yang alamiah bisa kita jadi alifun yang ada contohnya masna yang alamiah sulasa yang alamiah sakrolu yang asal sakrolu yang munsharif contohnya rijalun al masajiduka yang gair munsharif contohnya masajidu ilatnya isim gair munsharif pada 9 terkumpul pada bait ijma wazin adila anis limali roki wazid ujwatan falwas sifat kamula sifat mentaljumu wazan fi'il adal tanis ikut wazan mafa'ila yang mafa'ila contohnya masajidah yang mafa'ila contohnya dananiro tanis bin alif ada dua itu maksud mamdudah maksud contohnya iblam mamdudah contohnya safrau yang ilatain ada 8 padahal wazan fi'il ziyadah alif nun tanis ajamiyah tarkib bazi alamiyah sifat yang ada 2 sifat alamiyah yang sifat contohnya sulasa yang alamnya contohnya Umaru ziyadah alif nun ada 2 ada 1 yaitu alamnya contohnya Ibrahimu tarkib mazi ada 1 yaitu alamnya ada 7 itu adal wazan fi'il ziyadah alif adal wazan fi'il ziyadah alif nun tanis bil ma'na ajamiyah sifat adal contohnya Umaru sifat ada 3 adal wazan fi'il ziyadah alif nun adal contohnya Matna
Zada alif nun contohnya wazan fi'il contohnya ahsanu, zada alif nun contohnya sakron. Kebutuhan di kosakata. Makanya ini kebutuhan ini. Saya cara menerangkannya pakai urutan ini, pakai urutan metode. Bukan urutan kita. Bukan urutan kitab. Walaupun kamu tidak hafal kitab semua, tapi kalau sudah menguasai metode yang saya sampaikan, maka kamu bisa menunjuk awani dabi, awani kalimat ngerti kan? Sebab mudhof dan jir. Kenapa dikatakan mudhof? Jadi konon cerita, kamu membaca ini toh, istimalu awani susunan idhofa, awani dabi susunan idhofa. Ini bisa fungsi dua, bisa menjadi mudhof, bisa menjadi mudhof. Di saat menjadi mudhof, maka ini adalah tanda-tanda kalimat isim mudhof. Di saat menjadi mudhof ilaih namanya jer ada. Ibu ngajari anak kecil itu ala kebutuhan. Lah sampean bungokno iki manten anyar duwe anaknya lagi 5 hari. Lu anaknya lagi 5 hari yo ditetah gobloke lu goblok. Nanti ada waktunya sendiri. Dengerin itu. Anak lagi 5 hari yo ditukono es krim. Langgena. Enggak usah ke susu. Saya itu pernah didatangi seorang ibu Ibn. Enggak didatangi, telepon ke saya. Kiai, ya Allah Kiai, anak saya itu sudah 5 bulan. Kok belum bisa jalan Kiai? Doanya apa? Minta ijazah. Dalam hati saya, ini ibu keplek ini. Ya? Saya ini punya anak sudah 10 kali. Tidak pernah memaksakan anak saya harus cepat jalan. Nanti kalau sudah waktunya jalan, itu loh seekor kambing punya anak. Nggak ada seekor ibu kambing ngajarin anaknya ditetah, itu nggak ada. Percaya nggak? Waktunya jalan ya jalan sendiri semua. Saya memperhatikan. Disuruh wudhu yo malah dolanan. Bareng wudhu yo malah dolanan keran. Ya memang seperti itu. Lah kalau sudah sa bapak-bapak yo wis ndolor. Oh wis gedhe ngene iki kadang-kadang ra ndolor. Nah, bela ya memang seperti itu. Ada apa? Ada waktunya. Makanya sejelek-jelek orang itu orang tua bergaya seperti anak muda, sebaik-baik orang itu anak muda bergaya seperti orang tua. Ono cah nom, sholat, terus cekelan tasbih, terus wiridan, terus Allah, itu manusia yang paling utama. Tapi sejelek-jelek orang adalah wis tua, mlakune wis keluyuran, ngono celana jin, bajunan street, kausan street, nunggu jungkat, sisiran, ana wong wedok lewat dikesuwiti. Ya mlaku yo keluyuran ngene. Sejelek-jelek orang itu, orang tua bergaya muda. Sebaik-baik orang, anak muda bergaya tua. Paham? Saya pernah ketamunan orang itu pakai kerudung. Wah, ketipu aku. Saya kira udah tua. Jagon. Pas salaman tak ambung tangannya, tak lihat wajahnya jenom. Masih muda, ketipu saya. Ngono saya tak bosonin 3D. Nah gitu. Kenapa perubahannya? Kenapa perubahannya awani? Ni. Kenapa? Sebab isim mankus ketika rofa nasab jar alamannya asroh mukot dari sebab ini isim munsharif, bukan isim guru munsharif. Walaupun ikut wajan mafaila, tapi berhubung statusnya mudhof maka menjadi tetap munsharif. Meneng-meneng tuh setiap omonganku direspon orang.
Mulai artis ya. Saya setiap ngomong direspon orang. Saya tadi pagi menerangkan tentang takbir Allahu Akbar, lalu kembali lagi direspon orang tadi. Nah, justru direspon orang itu malah semangat aku. Ngajiku semakin tenanan tuh. Coba. Awani dahabi, awani ini Eropnya apa coba? Sedap. Ada berapa isim yang dibaca jer? Bukan. Yang asli itu ilmu ini mudah. Ilmu itu tidak harus urut. Seumpamanya ilmu harus urut, tentu kamu lahir pada tanggal 1 Hijriah. Percaya gak? Nyatanya kamu lahir 1444 ya. Hah? Terlalu jauh dengan kurune Kanjeng Nabi. Awani dahabi, awani. Sebab apa isim mankus? Isim yang akhirnya bermuka yang lazimah sebelumnya kasroh. Isim mankus ketika rofa nasab jel alamatnya kamu dicubitkan teman kamu. Kenapa kamu marah? Karena dibalik cubitan teman kamu mengenai organ tubuhmu kamu nggak ikhlas. Coba kamu dicubit sama kekasih kamu, pasti kamu nggak sakit, bahkan seneng, senyum, nambah malah. Paham? Ciri-ciri orang ikhlas itu seperti itu. Makanya ada orang ibadah, ada orang ibadah cari Lailatul Qadar, alasannya biar mendapatkan Lailatul Qadar 1000. Oh, ngiming-ngimingi ngono itu hanya sekedar pemberitahuan saja. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Barang siapa yang bekerja sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kamu jangan pernah mikir berhasil. Yang penting sungguh-sungguh. Adapun nyampe nggak berhasil. Memang kerja kita bukan untuk dalam rangka untuk berhasil lah. Ada orang yang kerja ke Jakarta. Wah, pengen mendapatkan gaji yang banyak. Nanti hari raya ini biar benar-benar hari raya. Berangkat. Kerja sudah 3 bulan. Sudah tanggal 8-9 Ramadan. Rencana besok itu mulang. Besok rencana pulang. Tanggal 15 pulang. Loh, delalah mandore minggat. Syukur. Mandornya minggat. Setelah mandornya minggat apa yang terjadi? Ya, hutang di kantin. Hutang di apa itu? Di tempat jajan itu. 3 bulan hutang. Bahkan kemarin pas berangkat untuk transport hutang sama tetangga. Oh, loh, syukur ngono. Maka nih, apa itu melakukan amal itu toh jangan karena angkat sirah. Sirah itu semile. Orang puasa itu seperti orang pacaran dengan kekasihnya sudah nyampe jam 2 malam. Ditanya sama kekasihnya, ngantuk enggak? Pulang enggak? Enggak usah lah. Gitu. Padahal sudah jam 2 malam. Apa itu ayam-ayam sudah berkokok. Tapi dia masih semangat. Seperti orang puasa Ramadan ini loh. Lu kita ini sedang dicubit sama kekasih kita. Lu dicubit kekasih kita. Hari ini panasnya mentok. Jadi ini Ustadz, kalau puasanya di pertengahan hari nggak kuat boleh dibatalkan. Gitu ini. Kalau kamu ini benar-benar ikhlas, itu nggak terasa sama sekali. Paham Khaifah? Lapar nggak Kak? Enggak. Bumbunya nyampe-nyogok itu. Langsung kenyang. Awani dabi. Awani, ma'rifatun nakirah. Sigot.